Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Wa ma zilna fi kitab al-fitan min sunan Abi Dawud rahimahullah. Faqala al-muallif babun fi kaffil lisan, yani fil fitnah. Nah, Iqra. Anak Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sadaqu nabiyyun sama atma'annya man asyrafa wa istasyraka lahu wa isyraka lisan fiha aw fi sayfi. Man asyrafa, siapa yang melongok kepadanya, maka fitnah itu akan melongok kepada dia, alias dia akan terkena fitnah tersebut. Dan melongoknya lisan itu sama dengan pedang, bahkan mungkin lebih dahsyat. Ini jangan ikut komen, jangan ikut ngomong apapun, bisa terkena fitnah itu. Hadis ini dhaif. Nah, dibaca dari an rajulin yaqulu lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu fitnatun tasanbitul Arab qad dinari. Al-lisanu fiha ashaddu min waqti sayfi. Ini juga dhaif ya. Tastanbitul Arab, membersihkan orang-orang Arab, alias banyak yang mati di antara mereka. Nah, kemudian di bawahnya itu Haddatsana Abdullah bin Abdul Quddus qala Ziyadun Simin Kush. Artinya kata-kata rajulin yuqalu lahu Ziyad pada sanad yang pertama itu diganti oleh beliau dengan nama Simin Kush. Simin Kush nama orang dengan bahasa Persia yang artinya adalah putih telinganya. Mungkin Simin itu putih, Kush itu telinga mungkin. Memang bahasa Persia, silahkan belajar dulu. Saya nggak paham. Orang-orang Iran ya, bahasanya Persia susah dipahami. Pernah mencoba mendengar bahasa pidato bahasa Iran, nggak paham. Nah, khas al-badawah, berada di Badui ketika ada masa fitnah, supaya kita selamat dari fitnah yang ada. Nah, Sya'fal Jibal, puncak gunung, Al-Qatar, hujan. Itu lebih bagus kita melakukan usdah apabila musimnya musim fitnah. Kalau masih belum ada fitnah seperti zaman sekarang, maka lebih bagus kita khiltah, karena masih bisa tahu ma'al birri wat taqwa. Nah, Bihi ilaihi qala ta'atun sunnah anil fitnah. Bihi ilaihi qala anil Ahmad ibn Qaisin qala harastu ana uridu ya'ni fitnah farakian Abu Bakar faqala. Jadi cerita ini sanad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tawajjah muslimin di sayfi lima kalau qatul wal maqtul finnar. Qala ya Rasulullah hadzal qatul kama qala maqtul qala innahu arada qatl sahibi. Ya, jadi dia sebenarnya sudah punya niatan untuk membunuhnya, kalah cepat aja. Nah, niatannya udah dihitung. Kenapa? Karena dia sudah punya aksi, yaitu mengangkat pedang. Adapun niatan yang dimaafkan adalah kalau belum ada aksi, baru terbersih dalam hati, tapi nggak jadi melakukan, itu nggak dihitung. Nah, Bihi ilaihi qala anil Hasan qala qala bi isnadi wa ma'nahu mufassal. Bihi ilaihi qala kaifa kita bintas bil mu'min. Bihi ilaihi qala an qala ditunjukkan qala kunna bi hasabil Konstantinia di dulu ya saat terlalu jelas mengenai berhasil min asyrafi madiyadihim ya'rifun hadal kalau yuqal lahu hani ibn Qusum ibn Syarif al-Kinani wa sallama ala Abdullah ibn Abi Zakaria wa kana ya'rifu lahu haqqah. Qala lana Khalid hatta sana Abdullah ibn Abi Zakaria wa qala sanad umma tabi'at sanad tabi'at yaqul sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu dhanbin asallahu an yaghfira illa man mata musyrikan aw mu'minan qatala mu'minan muta'ammidan. Wa qala hani ibn Qusum sanad Mahmud ibn Rabi' ya bisa Ubadah ibn Samit annahu sami'ahu yuhaditsu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala
Man qatala mu'minan fa'tabata biqatlihi lam yaqtadillahu minhu sayfan wala adlan. Fa'tabata, maka dia itu berbahagia dengan membunuhnya. Jadi ketak membunuh, kemudian dia senang dengan pembunuhan, jadi nggak ada rasa penyesalan. Ini tafsiran yang pertama untuk kata yang tabata. Tafsiran yang kedua yang tabata itu adalah membunuh secara zalim. Karena kalau membunuh secara kisos itu tidak zalim, maka tidak disebut i'tabata. Syarfan wala adlan itu adalah fardhatun wala nafilah. Semua amalnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ana Harith thumma tasani bin Abi Zakaria an Abi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalul mu'min mu'minan salihan ma lam yusib min haraman. Fa idza asaba min haraman fallaha. Mu'minan orang yang bercepat-cepat dalam kebaikan, maka itu mirip dengan makna salihan. Karena orang saleh adalah orang yang menunaikan kewajibannya baik kepada Allah maupun kepada makhluk. Kalau dia sudah membunuh, maka ballaha, pada saat itu dia sudah berhenti, yaitu amalnya sudah terhenti. Kalau seorang membunuh, maka hukum asalnya seorang muslim itu pasti akan terus beramal yang baik, setiap hari baca Quran, setiap hari sholat jamaah, setiap hari kajian. Wabihi ilaihi qala Harith ibn Juban sa'altu Yahya ibn al-Ghasani an qawli ya'tabata biqatlihi qala alladhina yuqatiluna fi fitnah fayaqtulu ahaduhum fayara annahu ala bidah la yastaghfirullah. Ini menjadi Ini tafsiran yang lainnya. Qala Abu Dawud wa qala fa'tabata yasud bila nahu sabtan. Ini juga tafsiran yang lain. Adapun yang masyhur dua yang saya sebutkan di atas. Bihi ilaihi qala anna Harith ibn Zaid qala sami'tu Zaid bin Thabit fi hadha al-makan yaqul unzilat hadhihi al-ayah wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ba'da hadhihi al-furqan والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بصفة أشهر. Artinya yang dipakai itu adalah ayat yang terakhir. Maka orang yang membunuh secara sengaja itu jazaa'u jahannam khalidan fiha, enggak ada tobatnya. Sementara yang di Al-Qur'an kan setelah ayat itu ada tambahan illa man taba, ya kan? Maka illa man tabanya sudah tidak berlaku lagi. Tapi di sini derajatnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Artinya apa? Ayat itu tidak menasakh Al-Qur'an. Adapun yang berlaku adalah Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Berarti selain syirik masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak harus kekal di dalam neraka. Nabihi ilaihi qala an Sa'id bin Jubair qala sa'altu bin Abbas faqala lamma nazalat allati fil Qur'an alladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq qala musyriku ahli Makkah qatalna an-nafsa allati harrama Allahu wa da'awna ma'allahi ilahan akhar wa atayna fawahish. Fawahish di sini zina, karena ayatnya dari wala yasnun. Dan fawahish itu memang artinya bisa sempit bisa luas. Luas ya segala perbuatan yang termasuk zina. Yang dimaksud di sini bagian sempitnya, karena mereka mendengar ayat tadi tentang zina. Fa'anzalallah illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa yahdi ilaika. Artinya ini khusus, tidak untuk orang-orang sekarang. Qala wa amma allati fi nisa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam al-ayah. Qala ar-rajulu idza arada syara'i al-islam thumma qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam la tawbata lahu. Wadakar Tuhan dari Mujahid faqala ilhaman nafsina. Muridnya yaitu Mujahid ketika diberitahu oleh temannya yaitu Sa'id bin Jubair tentang tafsiran Ibnu Abbas, dia menambahi ilhaman nafsina. Artinya dia masih tetap tidak setuju dengan pendapat Ibnu Abbas yang mengumumkan tadi
bahwasanya membunuh mukmin dengan sengaja maka tidak ada kesempatan masuk surga. Enggak benar seperti itu ya. Dan kalau dia tobat ya pasti akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pendapat Ibnu Abbas yang menyelisih jumhur bahwasanya membunuh mukmin secara sengaja tidak ada tobat baginya. Nah, وفيه إليه قال عن ابن عباس في هذه القصة في الذين لا يدعون مع الله إلها آخر أهل الشرك قال ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. nah, maka yang surat Al-Furqan la yad'una ma'allahi ilahan akhar dan seterusnya dari orang-orang yang musyrik, sehingga kalau mereka setelah membunuh kemudian tobat masuk Islam bisa diterima. Kalau sudah terlanjur muslim kemudian membunuh, inilah taubat terdahulu sama dengan hadis-hadis sebelumnya tadi. Nah, Jadi ilahi qala an ibn Abbas qala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan qala man nasafa syai'. nah, Jadi ilahi qala an Abi jelas di qawli wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam qala hiya jaza'uh fa insyaallah wa yatajawaza anhu ta'ala. nah ini paling bagus tafsirannya Abi Mujlis ini. Memang balasannya jahanam, tapi Allah itu terserah mau ngasih balasan itu atau tidak, terserah. Balasan asalnya jahanam, tapi Allah kemudian apa? Memberikan ampunan ya boleh. Babu ma yurja bil qatl. Jadi ilahi qala an Sa'id bin Zaid qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara fitnatan fa'adna amra. Faqulna aw qalu ya Rasulullah lain adrakat ma hadhihi la tunbikanna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalla inna bi'asbikum al-qatl. Qala Sa'id fara'aitu ikhwani qutilu. Jadi ketika kita dibunuh, maka itu sudah merupakan keguguran untuk dosa-dosa kita. Itulah makna inna bihasbikum al-qatl. Sesungguhnya cukup bagi kalian al-qatl, dibunuh. Jadi maksudnya hasbuka apa? Hasbuka fi fi'lil khair. Ay anna hadhihi al-fitnah law adrakatkum la yakfikum fiha al-qatl ay kaunukum maqtulin wa darar alladhi yasruku minha laysa illa al-qatl. Ketika ada fitnah kemudian kita terbunuh, itu sudah cukup bagi kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meskipun fitnah itu sesuatu yang buruk, tetapi kita mengharapkan kebaikan padanya. Kebaikannya adalah kalau kita menjadi korban pada fitnah tersebut. Nah, maka babnya tadi mayurja fil qatl, kalau kita terbunuh apa yang diharapkan darinya? Yang diharapkan darinya adalah hasbuk, yang cukup bagi kita mendapatkan kebaikan. Jadi ilahi qala an Nabi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummati hadhihi ummatun marhumah laisa 'alaiha abadun fil akhirah ada tahadud dunya al-fitnah wa zalazil wal qatl. Jadi fitnah yang terjadi di antara umat Islam itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disegerakan di dunia supaya nanti di akhirat tidak mendapatkan siksa yang banyak seperti orang-orang kafir. Kemudian juga gempa, banjir dan sebagainya. Kemudian al-qatl, dibunuh. Tapi jangan kemudian mengambil kesimpulan kalau begitu ada fitnah, alhamdulillah, karena ini adalah menghabisi dosa-dosa kita, itu salah. Karena fitnah ini adalah iradatullahi qadran, bukan iradatullahi syar'an. Kalau iradullah yang syar'an, Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, tidak boleh saling berperang. Tapi pasti terjadi perang itu. Kenapa? Sudah iradatullahi qadran. Nah, apa yang qadran jangan kemudian kita syariatkan, karena kiranya dikehendaki oleh Allah secara takdir, bukan secara aturan atau syariat. Sampai di sini sudah selesai kitab tentang fitan. Kita masuk kitab Al-Mahdi. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan, semua hadis yang bicara
tentang nama Al-Mahdi, maka itu hadisnya sangatnya bermasalah semuanya. Hanya saja karena banyak, maka saling menguatkan antara hadis-hadis satu dengan yang lain. Nah, وفيه إليه قال أن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهمه قلت لأبي ما يقول قال كلهم من قريش. ya, jadi agama Islam ini tegak selama dipimpin oleh 12 khalifah dari kalangan Quraisy. Nah, 12 khalifah ini silahkan dihitung mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan, Muawiyah dan seterusnya. Kulluhum tajtami'u alaihi ummah. Nah, untuk yang Yazid bin Muawiyah oleh para ulama itu tidak dihitung karena dia pemimpin yang fasik menurut para ulama ya. Hanya saja memang simpang siur masalah Yazid itu, dan memang biasanya pemimpin begitu, ada jeleknya tapi juga ada baiknya. Nah, وفيه إليه قال أن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة قال فكبر الناس وضجوا ثم قال كلمة خفية قلت لأبي يا أبدا ما قال كلهم من قريش. Wadju, dan mereka mengeluarkan bejij, yaitu teriakan, maksudnya ramai ya, mereka membahas siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, ternyata beliau mengatakan kulluhum min Quraisy. Ini memang fadilahnya orang-orang Quraisy, mereka cocok menjadi pemimpin karena orang-orang Quraisy itu memiliki kelebihan kekuatannya 2 kali lipat daripada orang-orang Quraisy. Sebagaimana dalam hadis yang lain. وفيه إليه قال أن جابر بن سمرة فذكر في هذا الحديث فزاد فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا ثم يكون هذا قال ثم يكون الهرج. Haruju penuhan yang banyak atau yang cepat. وفيه إليه قال عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زيد في حديثه فطول الله ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى يبعث فيه رجلا مني أو قال من أهل بيتي يوافي اسمه اسمي Iwante sesuai, jadi namanya sama dengan Muhammad, bapaknya sama dengan Abdullah, Muhammad bin Abdullah, itu namanya Mahdi. Ismail Zaidati yang disitu yang naul aridah iskan wa adalah karena mai abdulman wa jawran. Wakala fi hati Sufyan kata hatu wakala latang badikunya hatta yang mikal Arab rajulun min ahli baiti riwayat ismu ismi qala Abu Dawud labduma wa dipakat makna Sufyan. Nah, jadi ada kemiripan namanya dengan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وفيه إليه قال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لم يبق من الدهر إلا يوم فبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت دولا. Min ahli baiti, dari keturunan siapa? Fatimah, dari keturunan siapa? Hasan Hasan. Naslul Hasan ibni Ali. Kenapa? Karena Hasan dulu mengalah, dia lengserkan dirinya, dia jadi khilafah, diberikan kepada Muawiyah. Nah, oleh Allah dibalas dengan yang lebih baik, yaitu anaknya menjadi khalifah sedunia, mengalahkan Dajjal dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, khilafah Muawiyah hanya sedikit, yaitu hanya di semenanjung Arab waktu itu. Kalaupun ada perluasan itu sedikit, tidak sampai ke Indonesia waktu itu.
وبه إليه قال أن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من إبراهيم ولد فاطمة قال عبد الله بن جعفر وسمعت أبا الملك يثني على أبيه بتأمينه ويذكر منه صلاة. Yang dimaksud waladi Fatimah adalah Al-Hasan bin Ali. وبه إليه قال عن أبي سعيد بن الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة حكما أنف يمنع الأرض كسرا وأجلا فنعمل الجوهر وظلما لم يكن 7 سنين. Ajil al-jawah, luas jidatnya, akmal anaf, mancung hidungnya, orang Arab. Dan dia berkuasa selama 7 tahun, sebagaimana Nabi Isa juga berada di bumi 7 tahun. Katanya Nabi Isa itu 40 tahun. 40 itu kalau digabungkan dengan usia dulu sebelum naik ke langit. Jadi beliau dakwah sampai usia 33, kemudian naik ke langit, kemudian nanti turun lagi 7 tahun, 3 tahun, 7, 40. وبه إليه قال عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت هارثة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاظم فيبايعونه بين الركن والمقام فيبعث إليه بأس من الشام ويخسف بهم فيصف به بالبيداء بين مكة والمدينة. Baidah itu sama dengan sahra, padang pasir atau tempat yang luas. فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدان الشام وأصائب أهل العراق فيبايعونه Wasa ibu dan kelompok-kelompok dari jamaah dari sahabat. بين الركن والمقام ثم ينشأ رجل من قريش هو الذي الكل Ahwaluhu kalbun, khal-khalnya paman-pamannya adalah kabilah Kalb. Jadi bukan anjing ya, ini nama kabilah. فيبعث إليهم فئة فيذهبون عليهم وذلك بأس خلق والخلق لمن لم يشهد وليمة خلق فيقسم المال ويأمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويسوي عليه المسلمين. قال أبو داود قال بعضهم عن هشام 9 سنين وقال بعضهم 7 سنين. Al-jiran batinul unuq, bagian dalam dari tengkuk. Apa maksudnya? Wa ilkal Islam bijiranihi ilal ard, dan Islam itu menegakkan atau melemparkan tengkuknya ke bumi. Ini maksudnya adalah bahwa Islam itu tegak. Jadi sesuatu yang tegak itu diungkapkan dengan kata-kata jiran, sebagaimana orang biasanya menegakkan tengkuknya ketika dia tegap. Jadi ilahi qala an qatadah dengan kata-kata bihadzal hadis wa qala 9 sinin qala Abu Dawud wa qala ghairu ma'at an Hisham 9 sinin. Ada 2 riwayat seperti ini. Ada pun yang masyhur ini 7 sinin, 7 tahun. Memang ada 2 riwayat, kita ambil yang masyhur saja. Jadi ilahi qala an Salamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kata-kata bihadzal hadis wa hadis ma'at adam. Jadi ilahi qala an Salamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah Zaid Hasan untuk ya Rasulullah pakai satu nangka kalian qala yasafuddin walakin ba'du man kana ala niyyati. Jadi dia tidak ikut-ikutan sebenarnya, hanya karena terpaksa ikut akhirnya sampai ke tempatnya Jais tadi yang dibenamkan di Baidah tadi. Nah kata Nabi, ya kalau siksa Allah turun kena semua, seperti banjir itu kena semua, tsunami kena semua. Nah kalau orang sedang salat kemudian kena tsunami, ya bagus. Kalau sedang maksiat kena tsunami, itu yang jelek. Jadi ilahi qala an Abi Ishaq qala Ali radhiyallahu anhu wa nadara ila Bani Hasan wa qala inna bani hada
Sayyidun kama sama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sayyidu min sulbihi rajulan yusama bismillahirrahmanirrahim. Hadza huwa min sulbi, yani sulbi Al-Hasan. Adapun ilatnya tadi ya, karena dia mau melengsarkan diri untuk memberikan jabatannya kepada Muawiyah dalam rangka untuk mendamaikan umat Islam. Karena ini kelompoknya Muawiyah besar, kelompoknya Hasan lebih besar. Nah, kalau dibiarkan berperang banyak yang mati. Jadi beliau melengsarkan diri itu bukan karena takut sama Muawiyah. Waktu itu tentaranya Muawiyah lebih sedikit daripada tentaranya Hasan. Seandainya dia mau perang, insya Allah menang. Hanya saja dia memilih untuk damai di antara umat Islam. Nah, jadi Hasan tidak mirip dengan Nabi Muhammad SAW rupa zahirnya. Hanya saja dalam hadis yang lain disebutkan dia itu menyerupai Nabi dari dada ke atas, dari perut ke atas, sementara Husain itu menyerupai Nabi dari perut ke bawah. Maka kalau kisahkan memang akan berdoa adalah maka lalu karena ada sana ibnu Qaisin Tarik ibnu Tarik Abu Hasan Amir ibnu Amr kalau sana tadi apa jawab an yakul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu jelas menyuara inna yuqalu lahu al-harith bin Harith alamat tanabiyyi rajulun yuqalu lahu Mansur yuwaqi'u aw qala yumakkinu li ali Muhammad karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib ala kulli mu'minin nasru aw qala ijabatu. Yumakkinu memberikan kedudukan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya apa? Membela keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi di sini derajatnya dhaif ya, yang menegaskan dengan jelas bahwasanya Hasan inilah yang keturunannya akan muncul Imam Mahdi. Hanya saja dari sisi ilatnya itu sangat masuk akal, karena mentaraka syai'an lillah awadallahu lahu khairan minhu. Yang meninggalkan sesuatu karena Allah diganti yang lebih baik. Ini ilahi qala kita berlahan. Awalkumulahim. Peperangan antara Muslim dengan kafir, yaitu perang besar kafir di sana. Lalu kalau kita punya, tapi ilahi qala Nabi Hurairah tadi ma'lamu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yata'ala bil ummah ala ra'si kulli abi sanatin menjadi lagi mana. Hadis tentang mujaddid, pembaharu, ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Kalau kami Syekh Mustafa Al-Adawi menilainya ma'lul untuk dhaif. Kemudian para ulama juga berselisih pendapat tentang siapa orang-orangnya para mujaddid ini. Untuk mi'ah ula itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi setelah Nabi wafat, kemudian generasi berikutnya adalah generasi para tabi'in kan. Nah, yang mujaddid di situ adalah Umar bin Abdul Aziz. Generasi berikutnya lagi siapa itu ada perselisihan pendapat. Hanya saja para ulama berpendapat seperti itu sesuai apa yang mereka lihat dari kenyataan sejarah ya. Misalnya Umar bin Abdul Aziz ini yang paling bagus pada waktu itu, maka ditetapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Seperti juga Imam Syafi'i adalah tokoh paling berilmu di masa itu, maka ditetapkan sebagai mujaddid begitu. Setiap 100 tahun mesti akan diperbaiki lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah khilafah gugur khilafah Utsmaniyah sampai sekarang ini belum 100 tahun kan. Agustus lagi tahun berapa? Tahun berapa dulu khilafahnya Utsmaniyah gugur? Nah, 24. Berarti sudah dong. Mujaddidnya siapa nih? Habib Rizik? Belum ya. Nah, pendapat yang lain mengatakan bahwa mujaddid itu tidak satu orang. Mujaddid itu bisa beberapa orang.
ini si fulan mujtahid dalam bidang ini si fulan mujtahid dalam bidang ini. Dan ada mujtahid kecil tapi bukan yang dimaksud di sini. Misalnya dulu tidak ada kuburan khusus muslim, kemudian dihidupkan oleh para kiai, terutama di Solo ini ya, membuat kuburan khusus muslim. Nah, berarti mujtahid kecil dalam bab-bab tertentu. Begitu ilahi kala naik karun malam datang. Begitu ilahi kala an Hasan dari akhirnya kala mana makhluk yang benar Abu Zakaria ila Khalid ibn Ma'dan wajib juma'ah. Maka sana an Jubair ibn Ma'dan an Jubair kala waya Jubair inta dikuna ila Jennifer. Inta kabina ila Jennifer. Inta dikuna ila Jennifer. Rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataina fasa'alahu Jubair an hutnah faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-hutnah adalah as-sulh atau al-qadha, damai. Suatu salihun arum sulhan aminan watabzuna antum wahum aduwan min waraikum watanzuruna watanimuna wataslimuna thumma tarji'una hatta tanziru binajin bitalulun. Baik orang min ahli masyarakat as-salifah. Fayaqul wala basarif fayaqul min muslimin fayatukuhu fa'inna dhalika tabdirullah wa tajma'u lillahi. Itu ada kata-kata yang sulit yang mana? Di Merjin, satu kebun di Tulul yang memiliki bukit-bukit. Yaitu kubu indadari, dia merusak salib itu berarti itu. Ada juga yang mengembalikan yaitu kubu kepada rojulnya. Kalau dikembalikan kepada rojulnya berarti dia membunuh. Nah, kalau diartikan itu adalah yaitu rojul, berarti yang pertama kali melanggar perjanjian siapa? Si muslim ya, kan damai. Nah, kemudian si kafir yang mengatakan oleh basuri, nah, dia nggak terima, akhirnya apa, dibunuh. Itu kalau ya duku dikembalikan kepada si rajul. Kalau dikembalikan kepada si solid, nah, berarti yang melanggar perjanjian orang Romawi. Fa'in dari kata rum, orang Romawi nggak terima solidnya dirusak, akhirnya mereka menyerang. Berarti yang merusak perjanjian pertama kali si kafir ini, bukan si muslim. Nah, kalaupun si muslim yang merusak perjanjian itu kadang ada alasannya tadi. Semestinya kamu tidak mengatakan wala basarif, kita berdamai, malah menampak-nampakkan agama yang kita musuhi. Itu menyebabkan percekcokan begitu itu. Nah, Wabihi ilaihi qala an Hasan ibn Atiyah pada pihak hadis saya terpilih wayadul muslimuna ila aslafihim fayaqtabiluna fayaqulullahu tilka usatan fi syarata. Yasuru yang hadu bangkit. Wabihi ilaihi qala fi amaratul manahi. Tanda-tandanya akan terjadi malahing apa? Apakah ketika Amerika dan Cina perang atau bagaimana? Nah, Wabihi ilaihi qala an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amran baitul maqdis miratu yathrib wa miratu yathrib hurujman hama fatu Konstantiniyah fatu Konstantiniyah hurujul dajjal. Sementara berarti ala khairin nabi hatta tahu aw man kibidi summa qala inna hadzal haqq kama annaka haruna aw qala kama annaka qa'id yakni Mu'adz bin Jabal. iya, jadi kebenarannya itu sebagaimana kebenaran yang sekarang kamu ini duduk di sini ini. Kan kamu benar-benar duduk di sini kan. Nah, kebenarannya itu ya seperti kebenaran Anda sekarang berada di depan saya ini. Babun fi tawaturil malahim, tentang tawaturnya peperangan. Tawatur itu artinya apa? Di bertubi-tubi atau
banyaknya malahim tersebut. وبه إليه قال المؤلف بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وعروج الدجال بسبعة أشهر. Cuma 7 bulan saja, berarti kan sangat cepat sekali. Dia nggak perlu bertahun-tahun lamanya, jeda, nggak boleh begitu, langsung bertubi-tubi terus menerus sampai kemudian selesainya dengan matinya Dajjal. Kalau sudah mati Dajjal sudah nggak ada malahim. Malahim itu ketika belum matinya Dajjal, karena pemimpin tertinggi mereka adalah Dajjal. Dan hadis ini dhaif. Kemudian di atas tadi ada Kharab Yathrib, ya. Yathrib yang dimaksud adalah kota Madinah. Konstantinopel yang sekarang kita ketahui. Bukannya sekarang sudah dikuasai umat Islam, ya, tapi nanti suatu saat akan dikuasai lagi oleh umat Islam menjelang akhir zaman. Mereka akan kembali kepada orang kafir lagi. Nah, قال عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين مرحلة وفتح المدينة 6 سنين فيرث المسيح الدجال في السابعة. Fathil Madinah yang dimaksud adalah Al-Qustantiniya, sebagaimana hadis sebelumnya tadi. Jadi bukan Madinah Munawwarah, karena kata-kata Madinah itu tergantung kalimatnya, ya. Yang dimaksud, yang dibicarakan apa gitu. Nah, ini lebih sahih daripada yang tadi, tapi sama juga dianggap dhaif oleh Al-Albani. Dan kapan Dajjal keluar? Sebagian riwayat mengatakan Dajjal keluar ketika orang-orang sudah tidak menyebut Dajjal lagi di atas mimbar. Nah, sekarang masih kita sebut Dajjal, agak bakal keluar. Kalau mau nggak keluar jangan baca Abu Dawud. Kalau mau cepat keluar jangan baca Abu Dawud. Nah, Qada'il umam, persekongkolnya umat-umat terhadap kaum muslimin, yaitu menyerang bersama terhadap kaum muslimin, saling memanggil untuk menyerang umat Islam. وبه إليه قال أن توبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعته. فقال قائل من قلة ما هي يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم وباء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليحبطن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله ومن الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. Kalian adalah rusak seperti buih. Nah, buih itu kan nggak punya kekuatan, kan? Karena angin aja udah lenyap. Nah, maka umat Islam banyak tapi seperti buih sehingga tidak ada kekuatan sama sekali. Kenapa nggak ada kekuatan? Karena berselisih, bercerai-berai antara mereka. Sebagaimana kalimat Allah, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Sehingga kewajiban umat Islam terbesar sekarang ini menurut saya adalah bersatu. Sekarang di mana-mana kalah, termasuk di Palestina, ya, seperti itu hancur lebur. Orang-orang Arab yang kaya raya setiap hari makan 3 kali lebih, perutnya gendut-gendut, itu nggak bisa mengusir Israel yang sangat kecil seperti itu. Itu gara-gara wahan, takut mati, saking gendutnya perutnya. Al-Maqil benteng. Jadi kalau ada peperangan besar, nah kita itu membentengi diri di mana, ya, kumpulnya umat Islam di mana. وبه إليه قال أن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فساد المسلمين يوم الملحمة بالغربة إلى جنب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. Nah, jadi bukan di Mantung, ya, tapi bila kota. Nah. وبه إليه قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يهاجروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالهم صلاة. Salah tadi di mana?
Khaybar, ada dua ini. Nah, Dari kola Al-Zuri kola wasalah dari Bani Khaybar. nah. Lalu tertiba fitnah fil malahim, terangkatnya fitnah yaitu perang sesama muslim pada saat malahim. Jadi umat Islam begitu, kalau ada musuh bersama mereka tidak perang, musuh bersama hilang mereka perang. Seperti di Afghanistan, diserang Soviet mereka bersatu, begitu Soviet runtuh mereka bercerai-berai, satu sama lain saling berperang. Nah, Jadi ilai kola annahu kembali dan kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma Allah ala hadhihi ummah sayfaini sayfan minha wa sayfan min aduwwih. jadi sebenarnya umat Islam itu mudah bercerai-berai, tapi juga mudah bersatu. Kapan mudah bersatu? Ketika ada musuh bersama. Tidak ada musuh bersama, mudah bercerai-berai. Mungkin nahi antahiji Turki wal Habasyah, larangan membangkitkan maksudnya apa? Mengganggu orang-orang Turki dan orang-orang Habasyah. Karena kalau kita ganggu mereka, mereka akan bangkit untuk memerangi atau menghancurkan umat Islam. Wafihi ilaihi qala an rajulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ta'ul habajah ma ta'ukum watrukul firaq ma ta'akukum. Biarkan orang-orang Ethiopia selama mereka membiarkan kalian. Artinya kalau mereka nggak dulu menyerang, ya kita nggak usah nyerang. Dan kalau mereka nyerang duluan, ya kita wajib untuk membela diri. Ada yang dua kelompok ini, kita disuruh untuk membiarkan mereka, Turki sama Habasyah. Nah, apakah Turki yang dimaksud di sini adalah orang-orang Turki yang ada sekarang ini? Ya Allah ada. Karena tak sekarang orang Turki banyak yang Muslim, ya kan? Adalah Turki yang kemal Tatar yang kafir. Nah, Wafihi ilaihi qala ta'kun fi kitabik Qur'an. Wafihi ilaihi qala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yuqatilul muslimun naftarat qauman wujuhum kal-majan minal mitraqah yalbasuna sya'ar. wajah mereka seperti perisai. Perisai itu bulat, berarti wajah mereka juga bundar. Al-mutraqah yang ditumpuk, artinya tebal kulitnya. Di wajahnya bulat, bundar, kemudian kulitnya tebal, pipinya apa? Tebal, dan pakaiannya biasanya wol, dari bulu. Ada lagi nanti disebutkan matanya dan apa ya, hidungnya. Nah, Wafihi ilaihi qala an Abi Hurairah riwayatan qala Ibnu Sa'ad anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta tuqatilu qauman min ahli al-sya'ab wa la taqumu as-sa'ah hatta tuqatilu qauman sighara al-aqli bil anif ka'anna wujuhahum majanun mutraqah. ini sifat yang keempat, yaitu matanya sipit, kemudian hidungnya pesek, wajahnya bundar tebal. Ini mirip orang-orang Cina ya, kalau hidungnya pesek, matanya sipit. Wafihi ilaihi qala an Abi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits yuqatilukum qaumun sighara al-aqli ya'ni wala tasuku man salat murat hatta talhaquhum fi jaziratil Arab. Fa'amma fi siyaqatil ula fayanji min harabin minhum wa amma fi saniyah fayanji ba'dan wa yanjiku ba'dan wa amma fi salisah fayustalamun aw faraqala. Yustalamun, mereka dihabisi. Al-Kamakala ini perawinya ragu-ragu sehingga dia menyampaikan dengan kalimat tersebut ya, supaya tidak termasuk mendustakan, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Tentang kita akan mengiring orang-orang Turki sebanyak 3 kali. Bahwa fi Fikri Basrah. Wafihi ilaihi qala an Muslim ibn Abi Bakr qala sami'tu Abi yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
ينزل ناس من أمتي بغائط يسمى له الكسرة عند نهر يقال له الكسرة. Ghaid ini bukan tempat kapus ya. Ghaid itu tanah yang turun. Jadi orang-orang zaman dulu kalau mau buang hajat itu mencari tanah yang agak turun sehingga dia itu buang hajat di situ nggak kelihatan sumbernya di situ. Ada di Cisrun waktu ayah wataku min ansar muhajirin. Cisrun kontor apa namanya jembatan. Kalau benarnya kalau aku makar wataku min ansar muslimin. Kailangan nanti akhir zaman seandainya kamu Banu Konturo ini adalah yang tadi disebutkan yaitu orang-orang Turki. Nah, Konturo sendiri adalah bapaknya orang-orang Turki, bapaknya kabilah Turki. Iradul wujuh yang lebar wajahnya, lebarnya lebar dari bundar. Sehingga al-adim hatta yanzila ala syaitannya. فيتفرق أهلها ثلاثة فرق فرقة يأخذون أجناد البقر والبرية وهلكوه وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. Jadi satu kelompoknya sibuk dengan dunia, itulah yang dimaksud Adnawul Baqar, sibuk dengan sapi sehingga mereka tidak mau ikut campur dengan jihad fisabilillah. Oleh bariyah itu adalah daratan. Yang dimaksud daratan mereka itu sibuk dengan tanaman. Jadi sibuknya dua, sibuk ternak sama sibuk tanaman, sehingga mereka karena tidak ikut jihad fisabilillah akhirnya binasa sendiri. Namun satunya yang ya'khuduna ala anfusihim, mengambil keamanan terhadap diri mereka, yaitu mengadakan damai dengan orang-orang Turk tadi. Kafir mereka akan apa? Mengadakan damai dengan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Itu seperti zaman sekarang ya. Israel memerangi Palestina, kemudian negara-negara Arab, Saudi, Mesir yang cengeng-cengeng itu mereka semuanya tatbik, itu ikut tanda tangan untuk mengadakan normalisasi dengan Israel. Itu apa bedanya dengan ini? Ya'khuduna bi anfusihim wa kafaru na'udzubillahi min syarri dzalik, distaghfiru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara satunya lagi menjadikan anaknya di belakang punggung mereka, kemudian berperang. Artinya mereka dikasih tempat yang selamat ya, kemudian mereka maju bertempur. Nah, ini seperti kondisi teman-teman kita di Palestina. Mereka bertempur terus melawan Israel sehingga mereka banyak yang mati syahid. Ini sungguh kondisi yang disebutkan ini mirip dengan kondisi yang ada sekarang. Meskipun kita tidak memastikan ya bahwa yang dimaksud Nabi ini adalah kondisi kita, nggak boleh memastikan begitu. Yang kondisinya mirip sekali. Nah. Begini ilaihi qala an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Anas inna nas yumasyiruna amsara wa inna misra minha yuqalu lahu al-basra aw al-basira fa in anta ma'rifta biha aw tafaltaha fa iyyaka wa sifahaha wa kana'aha fasuqaha wa tada'una rabbiha wa alaika bibawahiha fa innahu yakunu biha husfun wa qatfun wa rajfun wa qawmun yabituna yusbihuna kiratatan wa fanasik. Nah, jadi Nabi berpesan jangan mendekati tempat-tempat yang disebutkan ini. Yang pertama adalah sibah itu tanah yang asin sehingga dia itu tidak memberikan tumbuhan sama sekali. Kalau kila itu sebaliknya. Ini ada satu tempat di Basra disebut kila, mau diambil Basra. Nah, kila bukan artinya apa? Kala, saya salah. Kalau kala itu kan rumput, kalau kila itu nama tempat. Al-Kalla boleh juga dibaca Kalla,
Kalau dibaca kalla itu terjemahnya berubah, itu tempat dermaga kapal. Jadi yang disuruh menghindari jika tempat yang sibah tadi, kemudian dermaga kapal dan pasar, kemudian yang keempat pintu-pintu penguasa. Nah, kenapa empatnya disuruh dihindari? Karena Nabi SAW tahu bahwa di situ tempat-tempat yang tidak aman, baik untuk agama kita maupun dunia kita. Nah, terus yang diperintahkan oleh Nabi yang mana? Dawahiha, yaitu jibaluha. Nah, apa yang maksudnya adalah perintah untuk melakukan usdah. Maka usdah itu dilakukan ketika orang-orang sudah berusaha di akhir, seperti yang di akhir sana. Selama masih banyak umat Islam yang bisa kita tahu mengalami dan takwa bersama mereka, ya jangan usdah. Nah, kemudian Nabi menyebutkan tempat-tempat yang disebutkan tadi yang disuruh pergi tadi, yaitu di tempat-tempat yang kita disuruh pergi itu karena ada khasfun, digenangkan bumi sebagaimana Qarun, qadfun dilempari batu dari langit sebagaimana kaum Lut, rajfun gempa. Itulah bahaya-bahayanya tempat-tempat yang dilarangkan tadi. Maka biha ini kabarnya bukan kabar dawahi ya, karena dawahi itu adalah sebagai kalimat sisipan. Setelah beliau mengatakan iyyaka, kemudian disebutkan apa, beliau menyisipkan wa alaika bidawahiha. Setelah itu beliau melanjutkan kalimatnya fa innahu yakunu biha, pada 4 tempat tadi. Kalau di sini derajatnya sahih. إليه قال عن إبراهيم بن سعيد بن قال سمعت أبي يقول إن طلقنا حجنا فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم فرجل يقال لها الأبلة. Al-ubullah. Ini pertanyaan ya. Al-ubullah. قلنا نعم ولا من يريد ممكن أن يصلي في مسجد الأشهر الأذان أو أربعا فيكون هذه لأبي هريرة سمعت خليل أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدعو من المسجد الأشهر يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. قال أبو داود هذا المسجد مما يلي النهر. Ini hadisnya dhaif. Masjidil Asyar. Kenapa disebut Asyar? Nah, Asyar itu orang yang bukan memungut pajak. Disebut Asyar kenapa ini? Di sini hanya disebutkan masjidun masyhurun yatabarraku bisolati fihi. Tidak disebutkan kenapa disebut Masjidil Asyar. Nah, bisa dicari lagi kenapa disebut Masjidil Asyar. Nah, di sini ada namanya. Ini yang aneh, Abu Hurairah mengatakan siapa yang mau sholat di situ kemudian menghadiahkan pahalanya kepada Abu Hurairah. Padahal kan sholat kan tidak boleh digantikan oleh orang yang lain. Nah, maka kata syarih ini adalah menurut Abu Hurairah yang membiaskan sholat dengan haji. Kalau haji bisa diwakilkan maka sholat bisa diwakilkan. Jadi pendapat yang masyhur adalah amal badani tidak bisa diwakilkan atau dihadiahkan kepada orang yang lain. Ini kalau berkenaan an-tahiyy hadasa. Ini ilahi qala an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala utrukul habasha ma tarakukum fa innahu la yastahiqu kanzal Ka'bah illa bisuwaiqatain min al-habasha. Kanzul Ka'bah, harta yang disimpan di bawah tanah Ka'bah. Karena orang-orang zaman dulu ketika haji awal mereka menempatkan harta mereka di dalam Ka'bah, kemudian disimpan itu sampai hari ini masih ada. Karena di masa Sayyidina Umar dia pengen
mengeluarkan kencurkan dan ditegur oleh seseorang, kamu tidak bakal mengambil. Kata Umar, saya akan ambil. Kamu tidak bakal mengambil. Mereka mengatakan, kenapa? Karena orang yang lebih baik daripada kamu saja tidak mengambil. Itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Nah, Umar mengatakan betul, keduanya adalah orang yang menjadi uswah, akhirnya sampai mati nggak diambil. Kalau Sayyidina Umar aja yang keras nggak ngambil, apalagi orang-orang setelahnya nggak ada yang berani ngambil. Kemudian orang-orang Habasyah itulah yang akan mengambil harta di situ, artinya apa? Dia yang akan merusak Ka'bah. Itu besok di akhir zaman di orang Habasyah akan memprediksi tembok Ka'bah satu demi satu batu batanya, kemudian hartanya diambil sama dia. Suwaid adalah betis yang kecil, dan ini kebiasaan orang-orang Habasyah, betisnya memang kecil-kecil. Begini ilahi qala lagu amara kisah. Begini ilahi qala an abisul aqala ja'ana barin lanara bimadinah kesan ulu ya bisikut ayat anna awal hujjal qala pancarat illa Abdullah bin Amrin hadis bihi faqala Abdullah lam yakul syai'an. Sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awal ayat hurujat ila asy-syamsi min maghribiha wa ittafa ala nasibiha fa ayatu ma kanat qabla syahidatiha dan ikra ala adariha. Qala Abdullah wa kana yaqra'u al-kutub wa adunna awwalu ma hurujat ila asy-syamsi min maghribiha. Ini cuma sabdah yang disebutkan pada surat An-Naml ayat 82. Akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nas kanu bi ayatina la yuqinun. Jadi ini binatang tapi bisa bicara dengan manusia, dan semua manusia paham ucapan dia. Kalau kita kan bahasanya Jawa, orang Arab bahasanya Arab, tapi semuanya paham. Nah, gimana itu ya Allah a'lam. Tapi sesuatu yang tidak susah untuk dipahami, karena zaman sekarang kita saja melihat laptop itu sudah bisa bicara ke seluruh dunia, ya kan? YouTube misalnya dibuka dimanapun suaranya sama kalau pas live streaming itu. Nah, Jadi ilahi qala an hada kata Bani Isa al-Bukhari qala lima qa'udan atahaddats fi dhilli fadl li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katakan as-sa'ah harkata aswadana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takuna qala lan takuna as-sa'ah hatta yakuna qablaha asyur ayat. Lalu Syams menghadirinya Wahyu Jibrata, Wahyu Ya'juj wa Ma'juj, wa Dajjal, wa Isa bin Maryam, wa Tuhan, wa salah susukan asfan bin Maghrib. Nah, Thalathul Khusuf ini dihitung satu-satu, ya. Maka Khasfun bil Maghrib 7, bil Masyriq 8, bil Jaziril Arab 9. Wa akhiru dzalika tahriju ma'ruf munajaman min qa'i al-dumin masukun nas ila al-muhdab. Api dari dalam kota Adan. Kota Aden itu di Yaman. Tasukun nas ila mahsyar, yaitu mahsyarnya dunia. Karena ada dua mahsyar, kan? Ada mahsyar dunia, ada mahsyar akhirat. Nah, mahsyar dunia di sini adalah Syam. Maka asal muasalnya keluar api dari Yaman, sehingga manusia semuanya karena digiring oleh api tadi pergi sampai kumpul di padang mahsyar. Nah, kalau sudah begitu, kemudian terjadi tiupan trompet kiamat itu, kehancuran, kemudian kematian, semua pada mati di situ. Jadi ilahi qala an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha fa idza tala'at fara'aha an-nas amanan 'alayha fadhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Min alamati sa'ah an-ma'as fi dars. Mungkin apa? Baik, jatan. Tafadhal. Jadi ilahi qala bahas bil Quran kanzun. Akan tersingkapnya sungai Efrat di Kufah, sehingga terlihat kanzun, satu simpanan harta yang melimpah. Wabihi ilahi qala an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashkul furat an yasra
kanzun min syai'in faman hadalahu fala ya'khudh minhu syai'an. Nggak usah ngambil, kenapa? Karena yang lain nggak akan terima, akhirnya membunuh dia, sehingga yang rebutan itu semuanya nggak dapat kecuali satu orang, karena saling bunuh antar mereka. Maka oleh Nabi dipesan, lah ya nggak usah ikut nimbrung, sama aja nanti mati kan. وفيه إليه قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أنه قال يسير عن جبل من ذهب. وفيه إليه قال باب ولد الدجال. وبه إليه قال عن ربيع بن هراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة لأنا بما مع الدجال أعلم منه إن معه بهرا من ماء ونهرا من نار والذي ترانا أنه ماء والذي ترانا أنه ماء نار فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود البدري لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Abu Mas'ud Al-Badri menurut Bukhari dia ikut perang Badar. Menurut Jumhur dia rumahnya di Badar, tapi nggak pernah ikut perang Badar. وبه إليه قال عن أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب ألا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوبا كافر. Atau hadis berikutnya. وبه إليه قال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال يقرأه كل مسلم. Bukan yang Syu'bah kafara. Ya ada dua riwayat ya. Riwayat pertama tertulisnya kafirun. Riwayat yang kedua tertulisnya kafara. Jadi kita potong-potong hurufnya itu. Ya. وبه إليه قال عن عمران بن حسين يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه. Menjauh. فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو قال مما يبعث به من الشبهات هكذا قال. Ya, jadi jangan nantang Dajjal. Kalau berpapasan dengan Dajjal, lari. Kalau ketangkep, baca surat Al-Kahfi awal 10 awal itu pasti akan aman. Kalau kita menantang, mana Dajjal, iman saya sudah kuat, nanti akan gugur imannya. Saking melongonya melihat Dajjal yang sangat hebat. وبه إليه قال عن عبادة بن صامت أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال فتخشيت ألا تأكلوا إن مسيح الدجال رجل قصير أفهج جأت أحور مكنوس العين ليس بنائدة ليس بنافئة ولا هجرة. Jadi sifat yang pertama pendek, yang kedua afhaj, kita kalau berjalan kedua kakinya itu menjauh, apa namanya itu, jadi seperti yang kakinya letter O gitu. Sehingga orang berjalan itu tidak, kalau orang lurus kakinya kan begini berjalan biasa, orang yang kakinya seperti letter O itu kan kuahnya cacat pada kakinya, sehingga ketika berjalan itu saling menjauh antara kedua kakinya. Kemudian rambutnya keriting, matanya buta sebelah. Kemudian musul ain itu tafsirannya dihapus matanya, maka buta itu. Laisa binatiah wala jahra, tidak menonjol dan juga tidak menjorok ke dalam. Jadi rata,
Kalau mata kita kan ada colokan ke dalam karena apa? Ada lubangnya itu. Nah, sementara sebagian orang matanya menjorok ke depan. Nah, Dajjal itu salah satu matanya adalah menjorok ke depan seperti anggur. Nah, salah satunya lagi malah leper, musul ain itu. Sehingga dua-duanya cacat ya. Yang satunya cacat karena tidak melihat dan leper, yang satunya cacat yaitu menonjol melotot ke depan itu, sehingga sangat jelek sekali wajahnya itu. Ada pun gambar-gambar katanya Dajjal mata di tengah satu, nggak benar. Ya, mata tetap dua, hanya satunya matmus. Ya. فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. وبه إليه قال أبي نواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال يهرس أنا فيكم فأنا أجيب وجنكم. Aku akan membela dari kalian terhadapnya. وإيهرس ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله حقيقتي على كل مسلم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنة. Kok bisa? Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, karena Allah memberikan kekhususan pada Fawatih Surah Al-Kahf. Siapa yang membacanya maka seolah-olah terbentengi dari Dajjal. Sama dengan kalau kita membaca ayat kursi, setan itu tidak bisa mendekat, ya kan? Jadi punya kekuatan ini Fawatih Surah Al-Kahf dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang kedua, karena awal-awal surat Al-Kahfi itu bicara tentang keajaiban makhluk Allah. Nah, orang yang sudah terbiasa mengetahui keajaiban makhluk Allah, melihat Dajjal itu tidak gumun. Allah kowe podo kalau dengan surat Al-Kahfi kayak ini. Kamu ngaku Tuhan, nggak mungkin saya percaya. Kalau orang nggak pernah melihat keajaiban makhluk Allah yang sangat ajaib, maka begitu melihat Dajjal jadi gumun, akhirnya ikut. Saya jadi teringat guru saya Ustaz Saleh almarhum rahimahullah, beliau mengatakan jadi santri itu jangan gumunan. Nah, قلنا وما نبرزه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أتقيم فيه صلاة يوم وليلة قال لا تذكر له قدره ثم ينزل عيسى بن مريم إلى نرى البيضاء شرقية مشقة فيدركه. ini sudah ada ya sekarang ini menara putih di timur Damaskus. Babilutin ini juga nama tempatnya sudah ada. وبه إليه قال عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وذكر الصلوات مثل معناه. Ya, dan dari hadis tentang Dajjal ini dari sisi waktu sholat kita tahu bahwasanya waktu sholat itu bisa dengan utur, dengan dikira-kirakan. Karena kalau kita harus melihat ke matahari susah kan, kadang-kadang mataharinya nggak kelihatan, apalagi musim-musim hujan seperti ini. Nah, maka bisa diperkirakan dengan ilmu falak. Karena itu jadwal waktu sholat yang ada sekarang ini boleh kita jadikan sebagai pedoman untuk waktu sholat kita. Hanya saja untuk waktu sholat subuh memang diperselisihkan di antara ahli falak sendiri. Ada yang mengatakan sudah tepat, ada yang mengatakan kecepatan. Nah, yang paling gigih di Indonesia memperjuangkan bahwa waktu subuh di Indonesia itu kecepatan itu adalah Profesor Thomas Saxono, dan beliau sudah berusaha semaksimal mungkin menurut beliau untuk bisa tersebarnya pemikiran ini di kalangan umat Islam, tapi masih banyak yang belum menanggapi. Mereka masih suka dengan jadwal yang sudah terlanjur tersebar. Kalau antum mampir di masjid situ Tegal Sari, nah di situ nanti ada jadwal waktu sholat
buatan Habib Abdurrahman dari Semarang zaman dulu, itu tulisan tangannya, mungkin belum ada komputer saat itu, tahunnya tahun lama sekali, disebutkan tahunnya cuma saya lupa. Nah, itu jadwal salat subuhnya memang tidak sama dengan jadwal salat subuh yang beredar sekarang, ya kira-kira 20 atau 30 menit jaraknya antara adzan subuh yang sekarang dengan adzan subuh yang beliau teorikan di dalam jadwal beliau tadi. Makanya di Tegasar itu adzan qomarnya juga paling lama di salat subuhnya. Dan dulu awal-awal ketika saya masih ragu-ragu, maka salatnya sering ke sana. Nah, kemudian Ustaz Mudakir berfatwa, menurut saya jadwal sekarang yang ada ini sudah benar, karena kata beliau perbedaan ini adalah hanya sebabnya karena perbedaan mendefinisikan apa itu fajar. Kalau kita pakai definisi A, ya ikutnya yang jadwal sekarang. Kalau pakai definisi B, ya ikutnya jadwal yang mundur tadi ini. Dan itu sebisa mungkin ya salat subuhnya ya agak diundur dikit gitu komatnya, tidak langsung cepet-cepetan sebagaimana salat-salat yang lain. Nah, paling diundur 20 menit atau 30 menit lebih aman. Betul. Jadi ini para An-Hadis Abu Darda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ashra ayatin min awal suratil kahfi asal Nabi Darda. Musima dijaga. Kalau Abu Darda kalau Aisyah al-Bustuai an-Darda ila anna qala man hafidha min ayatin suratil kahfi maka syukra an-Darda min ahlil kahfi. Jadi ada dua riwayat. Riwayat pertama itu adalah awal, riwayat yang kedua adalah khawatim atau akhir. Nah, sehingga boleh dibaca dua-duanya. Kalau kita mengambil tarjih, itu lebih tarjih yang awal, sehingga yang akhir ini oleh Syekh Al-Albani dianggap syadz. Jadi ini kalau Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kala Isa tadi waktu nahu nabi dan Isa hari mana nasibah sehingga itu mana Pak itu wajib mampu dengan lagi hidayah dengan masyarakat ini dan harap saya dapat berilang musik berubah. Wajib menghas ala Islam saya itu kusyarif saya kemenjir wajib al-jizya saya dikumau di zaman ini melakukan lawat dengan Islam. Dari medical nasihat kerja, saya berjatuh arti arti masalah dimana tawakal dan sampai amal Islam. Ya, jadi Nabi Isa akan turun dengan sifat-sifat di sini. Yang pertama marbu, yaitu sedang-sedang. Kemudian hilal khamrah wal bayad, putih kemerah-merahan. Kemudian bajunya memasyaratain, dua baju yang warnanya kuning sedikit, kuning tipis. Maka laki-laki pakai baju kuning nggak ada masalah apabila kuningnya bukan kuning khas untuk perempuan. Ya, misalnya kuning kembang-kembang, itu nggak pantas dipakai laki-laki. Apa kata dunia? Kalau laki-laki pakai kuning kembangan. Kemudian sifat yang keempat, ka'anna rasahu yaqtur. Dalam hadis yang lain, ka'anna kharaja min dimas, seolah-olah keluar dari apa? Kamar, dari hammam, dari tempat pemandian umum. Itu makna dimas. Sehingga kalau namamu Dimas harus rajin mandi. Tidak rajin mandi tidak sesuai nama. Terus tugasnya Nabi Isa, satu, memerangi orang untuk masuk Islam. Kalau mau masuk Islam bunuh. Artinya apa? Artinya tidak ada pilihan yang lain, Islam atau apa. Kemudian yang dukus salib, merusak salib, kemudian membunuh babi, kemudian melengsarkan jizyah. Maksudnya melengsarkan jizyah itu tidak menerima jizyah. Kamu hanya pilih satu saja, Islam atau saya bunuh.
Kalau sekarang kan masih boleh jizyah, enggak, khusus di masa Nabi Isa sudah enggak ada jizyah. Nah, kemudian yang membunuh Dajjal juga beliau. Ini tugas yang kelima ya. Dalam hadis yang lain itu beliau dengan harbah, dengan tombak. Sebenarnya Dajjal itu dilihat Nabi Isa sudah meleleh mati. Jadi untuk menenangkan hati umat Islam karena semuanya ketakutan dengan Dajjal, beliau ambil tombak, ditombakkan pada tubuh Dajjal, keluar darahnya. Kemudian beliau membuktikan darahnya Dajjal sudah mati, semuanya tenang. Nah, setelah itu beliau tinggal arba'in sana. Kata-kata arba'in ini maksudnya ditambahkan dengan usianya dulu, sehingga dia hanya 7 tahun di atas muka bumi. Nah, ditambah yang lalu 33 menjadi 40. Maka hadis ini ringkasannya, karena hadis yang lain menunjukkan hanya 7 tahun saja. Kemudian berikutnya itu tentang jasasah, yaitu dabbah yang tadi sudah kita bicarakan tadi, yang bisa bicara kepada seluruh manusia. Nah, binatang tersebut nama lainnya adalah jasasah menurut sebagian ulama kita rahimahumullah ta'ala. Artinya tidak sepakat ulama bahwasanya jasasah itu dabbah tadi. Ada yang mengatakan jasasah ini beda lagi, ini binatang yang lain, sama-sama dabbah tapi bukan dabbah yang disebutkan di atas. Allahu a'lam bishawab.